Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita akan review sebuah laptop punya Lenovo yang punya desain baru, layar OLED, dan untuk dalemannya ini bro, dia RAM-nya bisa di-upgrade, punya dual slot. Terus untuk penyimpanannya ini juga punya dual slot. Ya wes, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Inilah Lenovo IdeaPad Slim 5 14 IRH10 kawan. Nah, jadi ceritanya gini bro ya. Untuk laptop kita bahas sekarang ini, dia adalah seri lanjutan dari laptop yang udah kita bahas kemarin. Dan laptop itu kita kasih judul adalah, ini memang punya Lenovo nih, karena punya desain yang compact, terus dapur pacu ngebut, serta harganya itu cukup affordable di harga 11 jutaan. FYI, untuk dapur pacunya kemarin, itu dia pakai Ryzen 7 seri 7000 series. Terus kalau yang kita bahas sekarang bro, dia ini kan pakai dapur pacu Intel, namun dia dikasih penyempurna dibandingkan seri yang kemarin. Ukurannya lebih gede, 14 in, panel OLED, desain tetap kokoh full aluminium seperti ini, dan dalemannya ini bisa di-upgrade semua. Ini menurut saya lebih efisien dibanding kemarin, cuman ya harganya ada sedikit perubahan. Ini 11 jutaan, kalau beli yang itu seperti kita bahas, harganya itu di angka 13 jutaan rupiah. Terus untuk salah satu dari fitur unggulan laptop ini, yang pertama adalah dari segi desainnya. Kita bisa melihat, kalau kita detailkan bro ya, untuk full body material dari laptop ini, kan dia berbahan dari aluminium. Full body mengkotak kayak gini, dia ada logo Lenovo di bagian tengah. Terus bobotnya ini cukup enteng di angka 1,39 kg aja. Lalu untuk ketebalannya, laptop ini hanya di angka 16,9 mm. Plus untuk casing aluminium ini bro, dia itu sudah mengantongi standar sertifikasi military grade 810H. FYI, untuk warna-warna dari laptop ini bro, dia ada dua buah. Yang pertama silver seperti ini, atau kalian bisa pilih yang warna biru seperti info yang kita tampilkan di layar seperti ini. Lanjut, kita mau geser ke bagian layar. Nah, layarnya laptop ini bro, dia itu beda sama yang layar 13 inch kemarin. Karena ini dia pakai panel OLED ukuran 14 inch, jadinya tampilannya tuh sudah lebih bewening dengan resolusi WSGA di angka 1920 x 1200, kecerahan di angka 400 nit, jenis layarnya glossy seperti ini. Lalu untuk akurasinya, dia sudah di angka 100% DCI-P3, dan juga untuk HDR500 ini sudah tertanam di bagian dalam sini. Sehingga laptop ini bro ya, pas kita pakai dia itu layarnya nyaman di mata, terlihat bening meskipun untuk nonton entertainment, semisal film, ataupun untuk ngerjain tugas yang memang kita harus banyak multitasking. Dan enaknya juga hardware laptop ini, layarnya itu bisa kita buka hingga modelan 170 derajat. Ya mungkin memang ini nggak bisa lurus banget bro ya, tapi ini sudah bisa mempermudah pas kita ingin menyampaikan informasi kepada lawan bicara yang ada di hadapan kita. Lanjut, kita mau geser lagi ke bagian atasnya. Ini kalau kita perhatikan di bagian sini bro ya, kan dia itu punya kamera yang punya privasi shutter fisik. Cara pakainya tinggal kita geser aja, dan hasil dari kamera ini menurut saya cukup bening sekali karena dia sudah dikasih hardware yang resolusinya di angka 1080 30 fps. Plus kamera ini juga bisa berfungsi ganda untuk sistem security. Jadi pas kita mau login, kita bisa manfaatin kamera. Terus laptop ini pas kita pakai buat ngetik, feel ngetiknya juga cukup comfort. Dia itu punya background warna putih dan disertai sama shortcut yang kekinian dan juga membantu untuk kebutuhan kalian semua. Contohnya, pas kita ingin cari informasi, kita tinggal ketik aja Copilot Preview. Pas kita pengen ngitung sesuatu, kita tinggal tekan F12, nanti akan otomatis muncul kalkulator. Jadinya untuk kebutuhan produktif ini saya rasa cukup membantu sekali. Terus kalau kalian perhatikan di bagian kiri kanan, dia juga punya speaker yang cukup lebar, gede, panjang kayak gini bro ya. Dan suaranya ini cakep bro, karena dia pakai Dolby Audio, yang artinya pas kita lagi gak mood alias bad mood, gak menyenangkan kayak gitu, kita bisa nyetel lagu ataupun dengerin sesuatu yang cukup menyenangkan tanpa harus pakai speaker tambahan di bagian luar. Terus untuk pengalaman yang lain, pas kita pakai touchpadnya menurut saya cukup nyaman, responsif, ukurannya lebar, dan colokan airportnya menurut saya sudah cukup lengkap, sebab dia itu sudah terbagi di sisi kanan maupun di sisi kiri seperti ini. Lanjut bro, setelah kita ngebahas dari segi desain, kita ngebahas layarnya, kita ngebahas experience penggunaannya, waktunya kita geser ngebahas untuk soal dapur pacu yang ada di laptop ini. Pertama-tama pas laptop ini kita bongkar, kan dia itu punya komponen cukup padat. Fan-nya itu cuma satu, tapi dia cukup gede seperti ini bro. Terus pembuangannya dia itu ada di bagian bawah layar. Nah, suhu mentoknya nih, pas kita ke laptop ini, pas kita buat untuk benchmark sintetis, render hingga gaming,
dia itu mentoknya cuma di angka 45 derajat Celcius. Dan menurut saya suhu ini adalah suhu normal untuk laptop 14 inch yang bisa digeber untuk kebutuhan yang berat-berat. Ini udah lumayan sekali. Terus misal kita ngomongin soal baterainya, kan laptop ini juga dikasih baterai yang cukup jumbo, ukuran 60 Wh. Jadinya pas kita geber untuk kebutuhan istilahnya sehari-hari tanpa dicas sama sekali, dia itu mentoknya itu bisa bertahan di angka 8-9 jam. Ini menurut saya cukup awet sekali, mengingat untuk daur pacunya dia itu sudah haus akan daya karena pakai yang high performance series. Cuman dari prosesor di sini bro, kita perlu memperhatikan karena laptop ini dia punya dua buah varian prosesor. Ada varian prosesor Intel i7 13620H, harganya 13 jutaan. Ada juga varian Intel Core i5 Gen 13 yang varian 13420H yang harganya di angka 11 jutaan rupiah. Selain itu semua speknya sama. Misalkan RAM dia sama-sama pakai 16 GDDR5. Tapi yang perlu dicatat, RAM di sini bro, dia itu pakai dual channel dan bisa masih kita maksimalkan di angka 32 GB, terus bawahnya dia pakai 8 GB x 2. Lalu untuk penyimpanannya, laptop ini sudah dikasih penyimpanan cukup jumbo di kapasitas 1 tera dengan speed yang cukup kenceng di atas 6000 MB per second. Tapi di sini kita nambahin lagi bro, kita kasih contoh sama kalian bahwa kalau penyimpanannya ini bisa nampung 1 tera lagi. Jadi totalnya bisa terbaca 2 tera seperti ini, dan M2 NVMe yang kita pakai itu pakai yang jenis NVMe Gen 4. Terus kalau untuk VGA-nya dia pakai Intel UHD grafis, serta untuk kelengkapan softwarenya laptop ini sudah dilengkapi oleh Windows 11 plus Office 2021. Lanjut kita gas untuk kita benchmark laptop ini untuk kebutuhan gaming, render hingga benchmark sintetis kawan. Nah, jadi kesimpulan mungkin agak out of the box ini bro ya. Kalau kita melihat dari segi merek, yaitu brand Lenovo, dia itu kayaknya di tahun 2024 akhir hingga 2025 sekarang ini, makin kesini dia itu makin aktif bikin produk. Terus kalau untuk mensegmentasikan kepada konsumen, dia itu lebih spesifik. Contohnya seri gaming ada yang tipis, nanti bakalan ada yang seri 14 in. Lah, kemudian pembaruannya di laptop yang memang dulunya nggak bisa di-upgrade, contohnya di tipe IdeaPad 5 seperti ini, sekarang sudah lebih disempurnakan, yaitu RAM-nya bisa ditambah karena dikasih dual channel. Penyimpanan juga ada dual channel. Dan layarnya udah pakai OLED dengan desain yang cakep, compact seperti ini. Sehingga saya bisa bilang, wah ini kalau merek lain nggak ngikutin Lenovo, mungkin kayaknya pangsa pasarnya akan menjadi lebih besar dan bisa jadi Lenovo menjadi nomor 1 di Indonesia. Karena kalau sekarang kita lihat urutannya bro ya, Asus masih nomor 1 karena menang brand image-nya. Tapi efek sampingnya harganya ini jadi lebih tinggi. Nah kalau Lenovo adalah solusi buat kalian yang cari laptop murah, model bagus, purna jual tinggi dan juga jangka panjang. Ya segitu aja bro ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.